Halo semua, di video kali ini saya akan membahas topik tentang ekspor nikel. Jadi ada berita dari IDN Finansial yang judulnya Singsan Rem sementara ya, sebagian daripada ekspor nikel Indonesia. Nah, apakah gara-gara itu rupiah kita bisa semakin tertekan? Karena kalau ekspor direm kan artinya ekspornya berkurang. Nah, beritanya itu di IDN Financial News tanggal 30 Juli ya. Kalau saran saya Bapak Ibu bisa coba Google sih. Pembahasannya cukup komprehensif gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui Indonesia itu nikelnya itu adalah olahan nikel adalah salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia. Nah, Singsan itu juga perusahaan besar gitu. Nah, kalau di stop kan, aduh, nanti bisa masalah nggak gitu ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu Singsan itu siapa. Singsan itu adalah grup industri swasta yang sangat besar asal China gitu. Nah, besarnya seperti apa? Di 2026 punya Fortune Global 500. Kalau nggak salah pakai peringkat itu dia di 254. Kalau pendapatan tahunan dia di tahun lalu itu 60,1 billion US dollar atau setara 1080 triliun. Nah, di Indonesia setahu saya kayaknya belum ada sih perusahaan yang omsetnya tembus 1.000 triliun. Mungkin Pertamina, tapi laporan keuangannya tidak mudah diakses seperti halnya laporan keuangan daripada perusahaan TBK. Jadi ini 1080 T tentu suatu perusahaan yang sangat besar. Bisnis Singsan itu terintegrasi dari pertambangan, pengolahan nikel, hingga stainless steel serta material baterai. Walaupun kalau baterai itu kalau di Indo mungkin lebih ke Huayu ya. Kalau Singsan itu dia lebih ke eh, nikel tapi untuk keperluan yang lain. Nah, jadi kalau di level dunia, Singsan itu adalah raksasa nikel stainless steel. Stainless steel ini lebih ke besi baja. Nah, mereka berinvestasi di Indonesia pada tahun 2009. Basis utamanya itu adalah Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Morowali. Jadi mereka mengintegrasikan nikel diolah menjadi nickel pig iron atau NPI, ferrochrome, kemudian dipakai untuk melebur besi baja gitu ya. Kemudian ada hot rolling dan cold rolling itu istilah-istilah dalam industri besi baja lah gitu. Nah, setelah sukses membangun Morowali, mereka juga membangun di tempatnya Ibu Shirley Juanda ya, Halmahera, Maluku Utara, di Weda Bay. IWIP, IWIP itu Indonesia Weda Bay Industrial Park itu. Jadi kalau yang di Morowali itu untuk mengubah nikel menjadi besi baja, kalau di Weda Bay itu untuk mengubah nikel menjadi komponen baterai kendaraan listrik. Nah, jadi eh, Singsan investasi di Indonesia itu membuat Indonesia bukan lagi sekedar ekspor barang mentah, tapi sudah menjadi salah satu pusat produksi di global begitu. Jadi di awal-awal masa Pak Jokowi memulai hilirisasi, Singsan ini adalah pionirnya. Jadi dia itu yang ibaratnya bawa teknologi, bawa uang, dia bangun dari nol ya. Itu sampai ada kawasan industri raksasa di Sulawesi itu ya Singsan ini punya kontribusi yang sangat besar gitu. Nah, eh, apa namanya? eh, Hasil kerja daripada Singsan itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi dia bukan satu-satunya perusahaan ya, ada beberapa perusahaan lain, tapi bisa dibilang kontribusi dia mungkin termasuk salah satu yang paling besar. Jadi olahan daripada nikel, nikel tuh kalau diekspor itu besi baja gitu ya. Itu HS code itu kode di bea cukai. Jadi kalau Bapak Ibu yang urusan bea cukai ya ekspor impor itu pasti kenal dengan HS code. Jadi HS code itu adalah kode untuk ekspor besi baja. Itu telah menjadi komoditi ekspor yang tidak kalah dengan sawit ataupun batu bara. Jadi kalau dari dulu tuh Indonesia cuma dikenalnya sebagai sawit raja sawit, raja batu bara. Kita sih bukan raja batu bara, cuma kita eksportir batu bara yang sangat besar gitu. Nah, kalau sawit apalagi kan. Nah, kalau kita lihat data dari BPS gitu ya. Ini untuk Januari Desember 2025 ekspor daripada besi baja yang merupakan olahan nikel, HS code 72 ya, itu hampir 28 billion dolar. Kalau batu bara turun malah dari 30 menjadi 24,48.
kemudian kelapa sawit dari 20 menjadi 24,4. Jadi kalau di 2025, Bapak Ibu, kita punya ekspor number one itu adalah bukan lagi batu bara, bukan lagi kelapa sawit, tapi nikel. Jadi kita tuh sebenarnya daripada disebut raja sawit, lebih baik disebut dengan raja nikel dunia gitu. Nah, ini adalah suatu prestasi yang dibangun dalam jangka panjang ya. Kolaborasi dari Pak SBY buka tambang, Pak Jokowi melarang tambang mentah, kemudian memaksakan hilirisasi, kemudian dilanjutkan dengan Presiden Prabowo saat ini gitu. Nah, namanya perjalanan hilirisasi tentu nggak selalu mulus. Saya masih ingat dulu di zamannya Pak Jokowi, waktu awal-awal melarang nikel itu sempat dilonggarkan juga. Kenapa? Karena eh, belum belum jadi dia punya supply chain gitu, sehingga terjadi kekosongan, terus dibuka dan sebagainya gitu. Nah, eh, di zamannya Pak Prabowo ini juga bukan berarti mulus gitu ya. Kendala tentang hilirisasi ini mulai muncul kendala di tahun 2026. Awal mulanya apa? Yang pertama itu adalah karena logam tanah, karena kuota. Jadi harga nikel itu kalau di level tambang itu eh, kan harganya kalau nggak salah waktu itu di bawah 16.000 gitu ukurannya ya per ton. Nah, sementara kalau petambang kalau mau hidup dia butuh harga mungkin 18 sampai 20 ribu. Kalau harganya di bawah 16 itu ibaratnya saya agak lupa angkanya. Cuma kemarin saya pernah ngikutin suatu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat. Itu saya menangkapnya ada satu waktu di mana nikel tuh produksinya banyak, harganya jatuh. Nah, saking jatuhnya itu yang punya tambang itu nggak nutup kosnya gitu. Nah, jadi supaya harganya naik kembali, kebetulan Indonesia adalah penghasil nikel yang sangat besar di dunia, maka dari pemerintah memotong kuotanya. Nah, begitu kuotanya dipotong, ya tentu harganya naik. Tapi tentu yang punya pabrik komplain dong. Kenapa? Karena pabrik smelter itu eh, basically jalannya itu 24 jam. Kalau misalnya kuotanya berkurang signifikan, itu tentu akan menyebabkan harganya produksinya terganggu. Udah begitu harganya juga naik. Kalau harganya naik, yang punya tambang senang, yang punya pabrik nggak senang. Kenapa? Karena biaya produksi meningkat. Nah, kemudian khusus untuk upaya Indonesia memulai hilirisasi baterai ya. Jadi yang dibangun oleh si siapa? Si Singsan itu lebih fokus ke besi baja, nikel jadi besi baja. Kalau baterai itu di WDAB. Nah, untuk nikel jadi baterai itu mesti dicuci ya, dicuci atau di apa istilah mereka di bleaching lah. Dengan istilahnya HPAL, high pressure apa gitu. Nah, jadi intinya sulfurnya itu nikelnya itu dicampur dengan sulfur gitu. Kemudian dicuci dengan tekanan tinggi gitu. Nah, sulfur itu ternyata 75% itu suplainya dari Timur Tengah. Karena sulfur itu dia produk sampingan dari minyak. Jadi kalau misalnya kamu bikin minyak, itu ada sampingannya gitu. Kemarin saya ngobrol sama orang katanya, oh ya bentuknya tuh pelet-pelet gitu. Jadi kalau kalau bikin minyak tuh biasanya ada sampingannya. Nah, 75% dari Selat Hormuz. Gara-gara itu ya tentu setelah Hormuz lagi perang harganya melonjak gitu dari sekitar 500-an per ton menjadi ini sorry bukan 8.000 tapi 800 sampai 1.000-an. Jadi harganya itu naiknya itu hampir 100%. Kalau di beberapa sosmednya orang Chinese yang saya ikutin katanya sih dari 200 jadi 1.000-an tapi I don't know angka yang benar yang mana. Nah, jadi gara-gara itu biaya produksi untuk mengolah nikel menjadi baterai itu naik signifikan. Jadi sudah kuotanya berkurang, kemudian harganya naik. Udah gitu komponen penting untuk mengolah nikel menjadi itu pun meningkat signifikan. Nah, baru ditambah lagi nih yang dari IDN News gitu. Jadi Singsan hentikan sebagian ekspor nikel dari Indonesia. Apakah yang menghentikan itu pemerintah? Bukan. Nah, kalau saya baca berita lebih detail, jadi intinya mungkin gini Bapak Ibu. Nikel itu bisa diolah menjadi besi baja. Itu namanya nikelnya diubah menjadi NPI, nickel pig iron. Kemudian nikel itu juga bisa diubah menjadi baterai, namanya MHP, mixed hydroxide precipitate gitu. Ini istilahnya mereka ya. Makanya dia mix antara nikel dengan sulfur, dicuci dengan apa? Dengan kecepatan tinggi, HPAL ya, gitu. Nah, jadilah MHP.
Eh, NPI nggak ada masalah, ya. NPI nggak ada masalah. MHP ada kendala. Kenapa? Karena ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2026 yang intinya satu, melarang ekspor MHP yang kadar nikelnya di bawah 25%. Kemudian kalau MHP yang kadarnya minimal 25% atau di atas 25% tetap dapat diekspor dengan laporan surveyor gitu. Nah, jadi kalau baterai, bahan bahan untuk membuat baterai itu yang masuk MHP ini, kalau di bawah 25 nggak boleh, di atas 25 boleh. Nah, tapi begitu di atas 25 kan dia harus disurvei gitu kan. Nah, pas disurvei itu muncul kendala. Kenapa? Karena ternyata ada kandungan tanah jarang, LTJ, apa, logam tanah jarang, atau kalau di Donald Trump disebutnya rare earth element gitu. Nah, jadi pemerintah itu sekarang lagi eh, melihat peluang di rare earth ini. Jadi rare earth ini atau LTJ ini itu adalah komponen sangat penting dalam AI. Jadi dia dipakai untuk membuat semikonduktor, membuat apa, itu sangat-sangat penting. China basically memonopoli yang namanya LTJ gitu. Yang punya teknologi mengolah jadi LTJ itu kayaknya cuma China nomor satu. Di negara-negara lain tidak ada teknologinya secanggih China gitu. Nah, jadi pas MHP ini diproses, ya kan dia itu kan di bleaching dengan kecepatan tinggi, tentu ada campuran-campuran. Nah, itu ternyata terkandung LTJ. Nah, gara-gara ada LTJ dan sekarang LTJ lagi diatur, maka si bea cukainya eh, bingung nih, ini dilarang apa tidak? Karena kalau LTJ itu nggak boleh diekspor gitu, maunya tetap diolah gitu. Nah, sebagai gambaran ya Bapak Ibu, jadi kalau nikel yang jadi eh, besi baja itu datanya yang ini, ya, yang 28 billion ini. Nah, tapi kalau nikel yang jadi MHP itu beda. Itu yang highest code-nya 75. Jadi kalau yang 72 itu besi baja, 7,4. Ini growth-nya itu sudah agak turun, tapi memang masih besar. Nah, kalau nikel yang jadi baterai itu 4,7 billion selama 5 bulan. Nah, itu grow-nya 72% untuk periode yang terakhir gitu loh. Mungkin year on year kali. Ini kurang jelas. C2C ini apa gitu. Ya. Nah, jadi nikel yang untuk baterai ini lagi grow tinggi-tinggi. Tiba-tiba karena ada logam tanah jarangnya itu, Singsannya mungkin nggak berani juga melanggar peraturan ya. Jadi mereka menstop gitu. Nah, eh, penyetopan ekspor nikel oleh Singsan itu menurut saya terjadi pada timing yang sangat buruk. Kenapa? Karena kita punya tiga andalan ekspor itu kan batu bara, kelapa sawit, sama nikel ya. Lagi ada yang baru nih, jadi nikelnya nikel besi baja. Lagi ada yang baru nikel baterai nih. Tapi Singsannya stop gitu. Nah, pada saat dia stop, itu terjadi di bulan Mei, itu kita sudah trade balance-nya defisit gitu. Trade balance itu adalah ekspor dikurangi impor yang dari tahun 2020 selalu positif. Nah, di bulan Mei 2026 ini negatif. Bulan Juni datanya baru keluar juga negatif gitu. Nah, berarti kan kalau trade balance-nya negatif, berarti kan cadangan devisa yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Itu kan berarti bad news untuk nilai tukar rupiah. Nah, eh, eh, ya itulah. Berarti kalau misalnya ini terus-menerus terjadi, ibaratnya kalau rupiah itu kan ada sentimennya, ada fundamentalnya. Fundamentalnya trade balance. Semakin banyak cadangan devisa yang ada di Indonesia karena trade balance-nya positif, berarti rupiah juga akan semakin kuat gitu. Nah, apakah eh, kejadian Singsan Rem ini akan berdampak negatif? Jadi pertama, yang direm itu sekali lagi bukan nikel yang NPI, bukan yang besi baja, bukan yang highest code 72. Yang di stop itu adalah highest code yang 75. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara pengolahan nikel menjadi MHP, itu eh, topnya bukan si Singsan, tapi topnya Huayo. Huayo itu juga salah satu investor besar di WDB juga gitu. Nah, jadi ini sedang grow, tapi sedang kena stop karena ada kendala itu. Eh, nah, apakah dengan penyetopan itu akan berdampak trade balance? Iya, tentunya. Tapi tiga yang utama belum kena nih, karena tiga yang utama itu adalah besi baja, kemudian
kelapa sawit dan batu bara gitu. Kalau kelapa sawit dan batu bara kan tergantung harga. Kalau harganya naik ya naik, kalau harga turun ya turun. Nah, tapi yang jelas timingnya itu terjadi di momentum yang kurang bagus. Sehingga secara fundamental dan juga secara berita, menurut saya sedikit banyak akan berdampak buruk terhadap nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Ini bad news-nya gitu ya. Tapi good news-nya Indonesia itu sedang beruntung. Kenapa? Karena perang antara US sama Iran itu menghabiskan banyak anggaran. Ya, jadi perangnya kan makin lama makin serius. Yang tadinya kirim-kirim drone, sekarang sudah kirim-kirim pesawat tempur, dan sudah sebentar lagi mungkin sudah kirim pasukan darat gitu. Nah, karena terus-menerus dilakukan seperti itu, APBN-nya US itu berpotensi defisit. Kalau mungkin beberapa waktu lalu ada cuplikan ya, itu Menteri Pertahanannya US itu lagi minta uang ke DPR-nya US, dan itu kayak ya terjadi perdebatan yang sangat panas lah gitu. Jadi intinya perang ini mahal bagi US. Dan karena mahal, APBN-nya berpotensi defisit. Dan kalau APBN-nya defisit, maka dolarnya itu akan melemah. Nah, kemudian di tatanan dunia yang lain, Jepang itu lagi ada problem gitu. Jadi dia punya mata uang itu melemah terhadap US dollar itu terlalu signifikan. Bahkan katanya yang terburuk sejak tahun 1986. Jadi penurunannya begitu signifikan. Kenapa? Karena inflasi tidak terkendali di sana. Karena inflasi tidak terkendali, eh, Bank of Japan-nya terlalu lama menahan suku bunga. Akhirnya nilai tukarnya melemah signifikan terhadap US dollar. Nah, karena terjadi itu, eh, orang khawatir nih, nanti si siapa si Bank of Jepangnya, si pemerintah Jepangnya, karena dia punya mata uang sudah terlalu melemah, dia akan jual obligasi US. Nah, Jepang itu adalah salah satu pemegang terbesar obligasi US. Dulu tuh China, tapi sejak perang Rusia Ukraina, China nggak mau beli lagi. Nah, Jepang menjadi pembeli yang terbesar. Nah, kalau misalnya Jepang mulai menjual obligasi treasury-nya, itu ibaratnya harga obligasi US itu bisa crash gitu. Melihat kondisi seperti itu, eh, Departemen Keuangan US sama Bank Sentral US itu melakukan tindakan. Jadi mereka itu membantu yen menguat terhadap US dollar. Jadi si Bank Sentral Jepang sama Bank Sentral US sama-sama intervensi yen. Nah, kalau saya baca Bloomberg sih katanya ini bukan yang pertama, tapi yang terakhir terjadi itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi ini tindakan bank sentral yang sangat langka. Jadi Bank Sentral Amerika mengintervensi yen supaya yen menguat terhadap US dollar. Bagaimana caranya? Jadi dia jual euronya, dia beli yen. Terus terang definisinya, teknisnya gimana saya kurang begitu ngerti. Jadi yang jelas eh, si US itu mencoba buat yen menguat terhadap US dollar. Nah, di dalam US dollar index atau DXY itu komponennya yang paling besar euro. Kemudian disusul dengan mata uang yang lain. Jadi dengan melakukan itu, membuat nilai yen tidak terlalu melemah. Nah, dikombinasikan dengan Jepang itu juga sedang bermasalah nilai tukarnya karena suku bunganya dengan US selisihnya terlalu jauh. Jadi kalau US naikin suku bunga, itu yennya bisa melemah lebih lanjut. Sementara sekarang US itu melihat kalau yennya melemah bisa berdampak kepada dia punya kepentingan nasional. Jadi ada kemungkinan kenaikan suku bunga US itu mungkin tidak terjadi gitu. Nah, kombinasi dari defisit yang besar, intervensi untuk menguatkan yen, kemudian yang lanjutannya bahwa belum tentu suku bunganya akan dinaikkan, karena kalau dia naikkan akan memperparah situasi nomor dua. US dollar index itu tiba-tiba melemah. Ya, jadi waktu Kevin Walsh menjabat, orang itu sudah taruhan, waduh ini punya bank sentral itu gak lebih galak gitu, jadi mungkin akan naikin suku bunga. Tapi begitu terjadi tiga kondisi di atas, jadi berubah total. US dollar index yang tadinya 101 sekarang turun ke 99. Nah, gara-gara inilah kalau saya lihat, makanya nilai tukar rupiah dengan cepat menguat di bawah 18.000. Bukan karena rupiahnya sedang kuat, kita juga lagi kurang baik gitu. Tapi kebetulan US-nya melemah dan melemahnya lebih dalam. Nah, dulu ya, sorry to say ya, sempat ada waktu US dollar indeks yang melemah, rupiah kita ikutan melemah. Pada waktu itu kita mungkin mengambil jalur yang terlalu berbeda dengan market. Sekarang sih saya lihat kelihatannya ya, walaupun memang ada
pidato-pidato yang mungkin perlu lebih dipertimbangkan lebih baik lagi, tapi paling tidak pergerakan rupiah sama DXY itu sekarang sudah mulai searah. Jadi begitu DXY-nya melemah signifikan, rupiahnya menguat gitu. Nah, jadi sebetulnya DXY di bawah 100 itu adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola, memperbaiki APBN, mungkin memperbaiki komunikasi politik bagi pemerintah juga, supaya nilai tukarnya bisa menguat sesuai dengan asumsi APBN, yaitu 17.500. Nah, mudah-mudahan kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh pemerintah dan bank sentral, sehingga nilai tukarnya bisa membaik terhadap US dollar. Nah, demikian bad news dan juga good news bagi Indonesia dari sisi mata uang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.